Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bella Kusuma Dewi, STRKes MKM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Bencana Kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tugas mengenai penerapan Rapid Health Assessment atau RHA dalam suatu kejadian bencana alam. Adapun kasus yang kami angkat dalam pembahasan ini adalah bencana tanah longsor yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Melalui kasus tersebut, kami akan memaparkan hasil pengkajian cepat kesehatan atau RHA yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi serta kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Najira Jarin selaku moderator dan pemateri. Dan tentunya saya juga tidak sendiri bersama rekan-rekan saya. Ada Aisyah Nurul Fadilah, Sanda Nailal Husna, Nabila Mutmainah Azahra, Randy Aditya, Alia Amalia Munandar, Salma Hira Ajahra. Eh, Oke, tanpa berlama-lama, pemaparan materi akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Silakan yang pemateri pertama. Baik, di sini kelompok kami mengambil suatu bencana alam yaitu tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, di mana dalam penanganan bencana ini ada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang berperan sebagai leading sektor di bidang kesehatan khususnya dalam pelaksanaan Rapid Health Assessment atau RHA. RHA di sini merupakan penilaian cepat yang dilakukan segera setelah bencana terjadi untuk mengidentifikasi dampak kesehatan serta menentukan kebutuhan intervensi darurat. Di sini, bencana yang terjadi adalah tanah longsor pada tanggal 24 Januari 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat di Kampung Babakan Cibudah, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung. Longsor di, si- Longsor di sini dipicu oleh curah hujan tinggi sejak 23 Januari 2026 yang menyebabkan peningkatan debit air dan kejenuhan tanah, di mana wilayah ini memiliki kemiringan lereng sekitar 40 derajat dengan karakteristik tanah vulkanik yang lapuk sehingga sangat rentan terhadap gerakan tanah. Selain faktor alam, terdapat faktor kerentanan seperti pemanfaatan lereng untuk pemukiman dan akses jalan yang turut memperbesar risiko dampak bencana. Dampak yang ditimbulkan meliputi rumah warga tertimbun material longsor, kemudian kerusakan infrastruktur, terputusnya akses jalan, serta adanya warga yang harus mengungsi. Di mana desa Pasir Langu termasuk zona kerentanan gerakan tanah menengah sehingga masih berpotensi mengalami longsor susulan apabila curah hujan tinggi kembali terjadi. Di mana jumlah penduduk yang terancam di wilayah ini mencapai 11.176 jiwa terancam dan wilayah ini termasuk ke dalam wilayah perbukitan. Next slide. Baik, di sini berdasarkan hasil RHA di mana tercatat 74 korban meninggal dunia dan juga 6 korban hilang akibat tertimbun material longsor. Selain korban meninggal dan hilang, terdapat juga korban luka dengan berbagai tingkat keparahan, di mana korban luka meliputi luka ringan, luka sedang, hingga luka berat, di mana cedera yang dialami umumnya berupa luka terbuka, patah tulang, cedera kepala, trauma akibat tertimpa material longsor, serta gangguan pernapasan akibat paparan debu, di mana korban luka ringan ditangani di pos kesehatan dan puskesmas terdekat, sedangkan korban luka berat bisa dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Di mana data korban luka ini sangat penting dalam RHA karena menunjukkan beban pelayanan kesehatan yang harus segera direspon. Semakin tinggi jumlah korban luka berat, maka semakin besar kebutuhan tenaga medis, ruang perawatan, obat emergensi, cairan infus, serta sistem rujukan yang cepat dan efektif. Next slide. Selanjutnya yaitu pasca bencana longsor, di mana masalah kesehatan tidak hanya berasal dari cedera langsung, tetapi juga dari perubahan kondisi lingkungan dan juga situasi pengungsian. Di mana penyakit pertama yang berpotensi meningkatkan kejadian luar biasa, salah satunya yaitu diare, di mana diare itu bisa mengakibatkan kemungkinan pencemaran sumber air bersih oleh lumpur dan material longsor, serta terganggunya sarana sanitasi. Kerusakan sistem air bersih dan jamban dapat meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Kemudian, penyakit yang kedua yang bisa menimbulkan kejadian luar biasa yaitu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA,
yang mana berpotensi meningkatkan akibat paparan debu material longsor dan kepadatan hunian, sementara di lokasi pengungsian, ventilasi yang kurang baik serta kontak antar pengungsi dapat mempercepat penularan penyakit pernafasan. Selanjutnya, oleh rekan saya. Poin yang menjadi prioritas paling mendesak saat ini adalah kondisi psikologis para warga. Data di lapangan menunjukkan adanya 102 kasus gangguan jiwa dan psikososial, yang di mana dampak terbesar dirasakan oleh 68 anak-anak dan 34 orang dewasa. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa selain bahwa selain anak-anak dan juga dewasa, kita perlu segera mengaktifasi program trauma healing dan pendampingan psikologis di lokasi pengungsian secara intensif. Nah, setelah next slide, kondisi ini terjadi di tengah konsentrasi pengungsi di wilayah Desa Cisarua dan di Pasir Langu. Saat ini tercatat sebanyak 680 jiwa dan tercatat 84 keluarga telah dievakuasi ke titik aman, yang di mana di kantor desa dan juga Gor Pasir Langu. Fokus perhatian kita selanjutnya adalah 133 warga yang masuk dalam kategori sangat rentan. Angka ini mencakup 65 bayi dan balita, serta 32 penyandang disabilitas yang membutuhkan fasilitas pendukung khusus. Selain itu, terdapat pula 12 ibu hamil dan 20 ibu menyusui yang memerlukan tempat tinggal sementara agar kesehatan mereka itu tetap terjaga. Berdasarkan kondisi tersebut, bahwa penanganan darurat itu tidak hanya berfokus pada penyediaan kebutuhan fisik, tetapi juga harus mencakup dukungan kesehatan mental dan perlindungan bagi kelompok rentan, dan juga pelayanan kesehatan kelompok rentan, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh kebutuhan pengungsi terpenuhi secara menyeluruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya fasilitas kesehatan yang rusak. Pada kejadian bencana di Cisarua, Bandung ini, saya tidak menemukan informasi spesifik di media mengenai kerusakan pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan lain-lainnya. Tidak ada laporan yang menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan mengalami kerusakan berat akibat bencana tersebut. Namun, berdasarkan pemberitaan yang ada, Dinas Kesehatan tetap melakukan respon cepat dengan menyediakan layanan kesehatan bagi para korban. Pelayanan kesehatan difokuskan di puskesmas setempat dan didukung oleh 3 posko kesehatan yang didirikan di lokasi terdampak. Hal ini juga terlihat pada slide di mana Puskesmas Pasir Langu tidak mengalami kerusakan dan masih berfungsi dengan baik. Pelayanan kesehatan tetap berjalan, bahkan diperkuat oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan 3 posko kesehatan di lokasi terdampak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada fasilitas umum. Yang pertama, akses ke lokasi kejadian. Sukar karena material longsor menimbun pemukiman, merusak infrastruktur, dan menyebabkan akses jalan terputus total wilayah yang terdampak. Yang kedua, ada jalur komunikasi yang masih dapat digunakan karena jaringan seluler masih tersedia, namun sering mengalami gangguan instabil akibat kondisi darurat di lapangan. Yang ketiga, keadaan jaringan listrik terputus akibat kerusakan tiang listrik dan infrastruktur jaringan yang terbawa material longsor. Yang keempat, air bersih. Tidak cukup karena adanya resiko tinggi pencemaran sumber air warga oleh material tanah, lumpur, serta kerusakan pada pipa-pipa distribusi air bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan pengungsi. Yang pertama ada jenis tempat penampungan, kondisi bangunan permanen. Bangunan permanen pengungsi saat ini terpusat di kantor Desa Pasir Langu dan Gor Pasir Langu. Yang kedua ada kapasitas penampungan pengungsi, yaitu kondisi tidak memadai, jumlah pengungsi yang mencapai 680 jiwa atau 84 kakak menyebabkan kepadatan yang melebihi standar minimal. Yang ketiga ada kapasitas penyediaan air bersih, kondisi tidak memadai karena tidak mencapai standar minimal
15 liter per hari karena sumber air tercemar, lumpur, dan hanya bergantung pada bantuan tangki. Yang keempat, sarana dan jamban darurat, kondisi tidak memadai. Fasilitas jamban di gedung publik, gor atau kantor desa tidak mencukupi rasio minimal satu jamban untuk 40 orang. Yang kelima, tempat pembuangan sampah, kondisi tidak memadai karena terjadi resiko penumpukan sampah domestik di sekitar area pengungsian karena belum ada. Yang keenam, ada sarana SPAL. Kondisi tidak memadai. Saluran pembuangan air limbah cair di lokasi pengungsian darurat tidak didesain untuk volume besar, beresiko menyebabkan genangan. Dan yang ketujuh, penerangan. Kondisi tidak memadai. Penerangan ini sangat terbatas di bawah standar 60 lux, tidak sejalan dengan kondisi listrik di wilayah yang masih terputus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada ketersediaan sumber daya kesehatan. Eh, untuk dari Dinas Kesehatan, A. Perbekalan perbekalan kesehatan cukup. Untuk yang kedua yaitu alat kesehatan cukup. Yang ketiga ada bahan sanitasi yang terdiri dari kaporit tidak cukup, PAC tidak cukup, aquatab tidak cukup, kantong sampah tidak cukup, referensi repelen lalat tidak cukup, higienik kit tidak cukup, persalinan kit tidak ada. Nah, selanjutnya ada SDM, jumlahnya cukup untuk kompetensinya memenuhi. Lalu yang B, sarana mendukung pelayanan kesehatan. Yang pertama, transportasi operasional, pelayanan kesehatan cukup, alat komunikasi tidak cukup, sarana listrik tidak berfungsi. Lalu berpindah ke rumah sakit atau puskesmas. Perbekalan kesehatan. Yang pertama, obat dan bahan habis pakai cukup, alat kesehatan tidak alat kesehatan cukup. Lalu yang ketiga, ada bahan sanitasi yang terdiri dari A. Kaporit tidak cukup, PAC tidak cukup, aquatab tidak cukup, kantong sampah cukup, repelen lalat tidak cukup, persalinan kit tidak ada. Lalu yang kelima yaitu air tidak cukup. Yang keenam yaitu tempat tidur tidak cukup. Next. Lalu ada kebutuhan tenaga kesehatan. Pada Puskesmas Cisarua, tenaga kesehatan yang tersedia yaitu dokter umum dan perawat berjumlah 4 orang, sedangkan yang dibutuhkan adalah 6 orang. Keterangannya yaitu kekurangan tenaga kesehatan saat penanganan pengungsi. Lalu yang kedua yaitu rumah sakit rujukan. Tenaga kesehatan yang tersedia yaitu dokter, perawat, dan petugas DVI. Jumlah yang tersedia yaitu 8, sedangkan jumlah yang dibutuhkan yaitu 12. Keterangannya perlu tambahan untuk penanganan korban longsor. Lalu sarana pendukung pelayanan kesehatan. Yang pertama, transportasi operasional pelayanan kesehatan tidak cukup. Yang kedua, alat komunikasi tidak cukup. Yang ketiga, sarana listrik untuk pelayanan kesehatan tidak cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Untuk yang pertama ada upaya subklaster pelayanan kesehatan. Yang pertama ada pos kesehatan lapangan 24 jam untuk korban dan pengungsi. Yang kedua ada ambulans siaga untuk rujukan korban kritis yang dibawa ke RSUD Cililin dan RSUD Soreang. Yang ketiga ada penanganan trauma healing atau dukungan psikososial bagi penyintas. Yang kedua ada upaya subklaster pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, dan air bersih yang terdiri dari distribusi air bersih ke lokasi pengungsian, penyediaan tenda darurat, dan fasilitas pengungsi yang mendukung kebersihan. Untuk upaya subklaster pelayanan gizi, seperti penyediaan makanan siap saji dan sembako untuk pengungsi,
Selanjutnya ada upaya subklaster pelayanan kesehatan jiwa seperti layanan trauma healing dan konseling psikososial bagi pengungsi yang terdampak. Selanjutnya ada upaya subklaster klaster kesehatan reproduksi dan KIA. Untuk data subklaster ini tidak tersedia secara spesifik di berita terkait pelayanan khusus reproduksi ibu hamil KIA pada bencana longsor Cisarua pada tahun 2026, tetapi layanan kesehatan umum tetap diberikan melalui pos kesehatan darurat. Untuk upaya subklaster disaster victim identification, yang pertama ada identifikasi korban meninggal dilakukan oleh Basarnas, tim SAR gabungan, dan instansi terkait. Yang kedua ada penyerahan jenazah kepada keluarga yang dilakukan secara bermartabat. Kemudian untuk upaya tim logistik kesehatan yang terdiri dari distribusi logistik yang mencakup obat-obatan, tenda, selimut, dan makanan siap saji. Yang kedua ada koordinasi dengan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan pemerintah daerah untuk pengiriman bantuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya bantuan yang diperlukan. Pertama, kebutuhan dasar pengungsi, seperti pangan dan air bersih, tempat tinggal sementara yang layak, akses pelayanan kesehatan, lalu perlengkapan kebersihan dan survival kit, seperti selimut, sarung, sandal, perlengkapan kebersihan seperti hygiene kit, paket survival untuk pengungsi, lalu pakaian dan perlengkapan hangat, seperti jaket, pakaian hangat, kaos, celana, perlengkapan pendukung lainnya. Lalu penanganan korban meninggal, seperti penyediaan peti jenazah bagi korban longsor, lalu layanan kesehatan dan perlindungan relawan, seperti suntik anti tetanus bagi relawan evakuasi, lalu bantuan logistik dan layanan kemanusiaan umum, seperti distribusi bantuan langsung, dukungan tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Next. Selanjutnya rekomendasi. Pertama, mitigasi aliran lumpur, mud flow atau debris flow. Stabilisasi lereng di hulu yang rawan longsor. Lalu pemantauan jalur aliran menggunakan teknologi seperti sensor getaran, geofon, atau kamera. Lalu pembangunan atau perlindungan di jalur aliran dan hilir, seperti tanggul, penghalang, cekungan penampung. Yang kedua, evaluasi tata ruang dan pemulihan lingkungan, seperti penegakan rencana tata ruang, kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, lalu keseimbangan antara aktivitas pertanian dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, pengamanan wilayah dan koordinasi darurat, seperti pembatasan akses ke zona rawan, pendataan korban cepat dan akurat, laporan berkala 6-12 jam, lalu informasi satu pintu untuk mencegah hoaks, dan penguatan koordinasi pusat dan daerah. Next. Oke, demikian pemaparan mengenai RHH pada kejadian longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya RHA dalam penanganan bencana di bidang kesehatan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.